Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi induksi matematika. Nah, di sebelah kiri kalian melihat foto domino yang berjejer, yang dia jatuh dari depan hingga menjatuhi domino yang lain hingga yang ke belakang. Nah, yang sebelah kanan itu ada deret aritmatika, yaitu penjumlahan suku-suku atau penjumlahan angka-angka dari yang kecil hingga yang paling besar. Terus apa hubungannya domino dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Di sini kita mempunyai domino yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga yang terakhir. Jika domino itu dijatuhkan yang pertama, yang paling depan dijatuhkan atau dia jatuh, dia akan mengenai domino yang kedua. Begitu pula dia juga akan kena domino yang ketiga, sehingga dia akan menjatuhkan semua domino di belakangnya sampai domino yang terakhir. Nah, induksi matematika itu adalah sebuah pembuktian untuk rumus atau pernyataan matematika. Jadi, sama seperti domino tadi, kalau rumus matematika itu bisa digunakan untuk kasus yang pertama, dia juga akan berlaku untuk kasus yang kedua, kasus yang ketiga, sampai semua kasus sampai kasus yang terakhir. Nah, itu adalah induksi matematika. Jadi kita akan membuktikan sebuah pernyataan matematika ini dia berlaku untuk hanya satu atau dia berlaku untuk semua. Nah, sebelum kita lanjutkan, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama 3.1 yaitu menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari. Lalu yang berikutnya menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis yang berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Jadi nanti yang akan kita buktikan ada 3 hal. Yang pertama itu pernyataan yang berupa barisan, yang kedua yang berupa ketidaksamaan, dan yang terakhir yang berupa keterbagian. Jadi ada 3 subbab yang akan kita pelajari pada materi induksi matematika ini. Nah, prinsipnya untuk induksi matematika itu seperti ini. Anggap untuk setiap bilangan asli n kita mempunyai pernyataan Pn yang memenuhi 3 kondisi berikut. Jadi kita punya pernyataan dalam simbol Pn. Caranya yang pertama, P1 adalah benar. Itu kita buktikan. Jadi Pn tadi kita akan buktikan dengan memasukkan suku yang pertama atau suku ke-1, P1. Langkah yang kedua, PK dianggap benar untuk setiap bilangan asli K. Jadi setiap N yang ada pada pernyataan Pn akan kita ganti dengan PK. Dan itu kita akan anggap benar untuk melanjutkan pada langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga, jika PK tadi kita anggap benar, yang di nomor 2, maka sudah selayaknya PK plus 1 harus dibuktikan juga benar. Jadi kita akan membuktikan jika PK ditambah 1 suku lagi, setelahnya itu benar. Nah, kesimpulannya, jika kita mendapatkan poin yang pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan Pn benar untuk setiap bilangan asli N. Jadi, pernyataan matematika itu akan bernilai benar jika memenuhi ketiga langkah di atas. Oke, contoh biar kalian tidak bingung. Buktikan dengan induksi matematika 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah banyak suku lagi, seterusnya hingga ditambah yang suku yang terakhir 2n dikurangi 1. Semuanya ini sama dengan n kuadrat berlaku untuk semua n bilangan asli. Nah, kita akan membuktikan bahwa rumus n kuadrat ini berlaku untuk setiap n yang ada di sini. Jadi semuanya ini bisa kita ganti dengan n kuadrat. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita gunakan 3 langkah yang tadi. Ini pernyataan yang kita punya. Langkah pertama, kita akan membuktikan P1 itu benar. Kita masukkan n-nya 1. Jadi kita ganti suku yang pertama atau n itu dengan suku yang pertama, kita substitusikan ke
pernyataan ini. 2n-1. 2n, n-nya kita ganti 1, jadi 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat atau 1 kuadrat. Jadi tinggal kita hitung. Yang kiri 2 dikurangi 1, 1. Yang sebelah kanan 1 kuadrat, 1. Sehingga hasilnya 1 sama dengan 1. Ini adalah pernyataan yang benar. Maka kita bisa melanjutkan ke langkah yang kedua. Andaikan PK itu benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ditambah seterusnya tambah 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Jadi setiap N yang ada dalam pernyataan awal kita ganti dengan K dan kita anggap benar. Nah, ini akan kita gunakan sebagai modal pada langkah yang ketiga. Kita akan membuktikan PK plus 1 juga benar. Berhasil membuktikan bahwa pernyataan matematik yang tadi adalah benar. Nah, sudah jelas? Jika sudah jelas, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang kedua. Buktikan dengan induksi matematika 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya hingga yang terakhir n sama dengan setengah n dikali n plus 1. Berlaku untuk semua n bilangan asli. Dengan cara yang sama, 3 langkah. Langkah 1, PK. Langkah 1, P1 benar. Langkah 2, PK kita anggap benar. Dan yang langkah ketiga, PK plus 1 kita akan buktikan bahwa itu benar. Oke, selamat mencoba. Selamat belajar. Tuhan memberkati.